Rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan kita Yesus Kristus bersamamu. Selamat pagi semua. Allah kita adalah Allah yang tidak pernah menghendaki kematian kita. Allah mau supaya kita ciptaannya, kita umatnya mengalami keselamatan dan damai sejahtera. Tetapi untuk itu Allah menghendaki juga agar kita datang bertemu dengannya. Kita datang bermohon kepadanya, kita datang menyampaikan keluh kesah pergumulan kita kepadanya. Dan ketika kita menyampaikan itu kepadanya, dia akan hadir beracara memenuhi permohonan kita. Mengawali perayaan Ekaristi ini, marilah kita hening sejenak di hadapannya. Kita sadar kita lemah dan terbatas, punya kekurangan dan dosa-dosa. Karena itu di hadapan Dia yang begitu baik, yang selalu menghendaki keselamatan kepada kita, kita mau katakan salah dan dosa kita itu dan mohon pengampunan. Kita nyatakan tobat kita dengan bersama-sama mendoakan doa saya mengaku. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Gloria in excelsis Deo.
Ya Allah, Engkau telah mengutus Putra-Mu untuk memberi hidup baru bagi kami. Kami mohon bangkitkanlah iman kami agar memiliki keberanian untuk berbagi hidup dan talenta, agar kami kepada sanak saudara kami yang berkekurangan, dengan pengantaran Kristus Putra-Mu Tuhan kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Bacaan dari kitab kebijaksanaan. Allah tidak menciptakan maut, dan Ia pun tidak bergembira kalau makhluk yang hidup musnah binasa. Sebaliknya, Ia menciptakan segala sesuatu supaya ada, dan supaya makhluk-makhluk jagat menemukan keselamatan. Racun yang membinasakan tidak ditemukan di antara mereka, dan dunia orang mati tidak merajai bumi. Maka kesucian mesti baka, sebab Allah telah menciptakan manusia untuk kebakaan dan menjadikannya gambar hakikatnya sendiri. Tetapi karena dengki setan, maka maut masuk ke dunia, dan yang menjadi milik setan mencari maut itu. Demikianlah sabda Tuhan. Aku akan memuji Engkau ya Tuhan, sebab Engkau telah menarik aku ke atas. Aku akan memuji Engkau ya Tuhan, sebab Engkau telah menarik aku ke atas. Aku akan memuji Engkau ya Tuhan, sebab Engkau telah menarik aku ke atas, dan tidak membiarkan musuh-musuhku bersuka cita atas diriku. Tuhan, Engkau mengangkat aku dari dunia orang mati. Engkau menghidupkan daku di antara mereka yang turun ke liang kubur. Aku akan memuji Engkau ya Tuhan, sebab Engkau telah menarik aku ke atas. Nyanyikanlah mazmur bagi Tuhan, hai orang-orang yang dikasihi oleh-Nya, dan persembahkanlah syukur kepada nama-Nya yang kudus. Sebab hanya sesaat Ia murka, tetapi seumur hidup Ia murah hati.
Sepanjang malam tangis ada tangisan, menjelang pagi terdengar sorak-sorai. Aku akan memuji Engkau ya Tuhan, sebab Engkau telah menarik aku ke atas. Dengarlah Tuhan dan kasihanilah aku. Tuhan, jadilah penolongku. Aku yang meratap telah Kau ubah menjadi orang yang menari-nari. Tuhan Allahku, untuk selama-lamanya aku mau menyanyikan syukur bagi-Mu. Aku akan memuji Engkau ya Tuhan, sebab Engkau telah menarik aku ke atas. Bacaan dari surat kedua Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus. Saudara-saudara, hendaknya kamu kaya dalam pelayanan kasih, sebagaimana kamu kaya dalam segala sesuatu, dalam iman, dalam kekuatan, dalam perkataan, dalam pengetahuan, dalam kesungguhan untuk membantu, dan dalam kasih-Mu terhadap kami. Karena kamu telah mengenal kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, yakni sekalipun kaya, Ia telah menjadi miskin karena kamu, supaya karena kemiskinannya kamu menjadi kaya. Sebab kamu dibebani, bukan supaya orang lain mendapat keringanan, tetapi supaya ada keseimbangan. Maka hendaklah sekarang ini kelebihanmu mencukupkan kekurangan orang-orang kudus, agar kelebihan mereka kelak mencukupkan kekuranganmu, supaya ada keseimbangan. Seperti ada tertulis, orang yang mengumpulkan banyak tidak kelebihan, dan orang yang mengumpulkan sedikit tidak kekurangan. Demikianlah sabda Tuhan. Yesus Kristus, Juru Selamat kita, telah mematahkan kuasa maut dan menerangi hidup dengan Injil. Haleluya. Haleluya.
Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Markus. Sekali peristiwa setelah Yesus menyeberang dengan perahu, datanglah orang banyak berbondong-bondong lalu mengerumuni dia. Ketika itu Yesus masih berada di tepi danau. Maka datanglah seorang kepala rumah ibadat yang bernama Yairus. Ketika melihat Yesus, tersungkurlah Yairus di depan kakinya. Dengan sangat ia memohon kepadanya, "Anakku perempuan sedang sakit hampir mati. Datanglah kiranya dan letakkanlah tanganmu di atasnya, supaya ia selamat dan tetap hidup." Lalu pergilah Yesus dengan orang itu. Orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia dan berdesak-desakan di dekatnya. Adalah di situ seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan. Ia telah berulang-ulang diobati oleh berbagai tabib sampai habislah semua yang ada padanya, namun sama sekali tidak ada faedahnya. Malah sebaliknya keadaannya makin memburuk. Dia sudah mendengar berita-berita tentang Yesus. Maka di tengah-tengah orang banyak itu ia mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya. Sebab katanya, "Asalkan kujamah saja jubahnya, aku akan sembuh." Sungguh, seketika itu juga berhentilah pendarahannya dan ia merasa badannya sudah sembuh dari penyakit itu. Pada ketika itu juga Yesus mengetahui bahwa ada tenaga yang keluar dari dirinya. Maka ia berpaling di tengah orang banyak itu dan bertanya, "Siapa yang menjamah jubahku?" Murid-murid menjawab, "Engkau melihat sendiri bagaimana orang-orang ini berdesak-desakan di dekatmu. Bagaimana mungkin engkau bertanya, 'Siapa yang menjamah aku?'" Lalu Yesus memandang sekelilingnya untuk melihat siapa yang telah melakukan hal itu. Maka perempuan tadi menjadi takut dan gemetar sejak ia mengetahui apa yang telah terjadi atas dirinya. Maka ia tampil dan tersungkur di depan Yesus. Dengan tulus ia memberitahukan segala sesuatu kepada Yesus. Maka kata Yesus kepada perempuan itu, "Hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergilah dengan selamat dan sembuhlah dari penyakitmu." Ketika Yesus masih berbicara, datanglah orang dari keluarga kepala rumah ibadat itu dan berkata, "Anakmu sudah mati. Apa perlunya lagi engkau menyusahkan guru?" Tetapi Yesus tidak menghiraukan perkataan mereka dan berkata kepada kepala rumah ibadat, "Jangan takut, percayalah saja." Lalu Yesus tidak memperbolehkan seorang pun ikut serta kecuali Petrus, Yakobus, dan Yohanes, saudara Yakobus. Dan tibalah mereka di rumah kepala rumah ibadat, dan di sana Yesus melihat orang-orang ribut, menangis dan meratap dengan suara nyaring. Sesudah masuk, Yesus berkata kepada orang-orang itu, "Mengapa kamu ribut dan menangis? Anak itu tidak mati, tetapi tidur." Tetapi mereka menertawakan dia. Maka Yesus menyuruh semua orang itu keluar. Lalu ia membawa ayah dari
ayah dan ibu anak itu dan mereka yang bersama-sama dengan Yesus masuk ke dalam kamar anak itu. Lalu Yesus memegang tangan anak itu seraya berkata, Talita kum, yang berarti, hai anak, aku berkata kepadamu, bangunlah. Seketika itu juga anak itu bangkit, berdiri dan berjalan, sebab umurnya sudah 12 tahun. Semua orang yang hadir sangat takjub. Dengan sangat Yesus berpesan kepada mereka supaya jangan seorang pun mengetahui hal itu. Lalu Yesus menyuruh mereka memberi anak itu makan. Berbahagialah orang yang mendengarkan sabda Tuhan dan tekun melaksanakannya. Demikianlah Injil Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara dan Saudari yang terkasih, bacaan ini mungkin sudah sering sekali kita dengar. Karena itu sebagai pengantar untuk masuk kepada renungan yang saya ingin sampaikan, saya ingin kita bersama-sama menyanyikan lagu ini sebagai pengantarnya. When I am down and oh my soul so weary, when troubles come and my heart burdened be, then I am still and waiting in the silence until you come and sit a while with me. You raise me up so I can stand on mountain. You raise me up to walk on stormy sea. I am strong when I am on your shoulder. You raise me up to more than I can be. Dua kisah yang disampaikan di dalam bacaan Injil tadi intinya adalah keselamatan itu diperoleh atau keselamatan itu terjadi berkat iman. Perempuan yang sudah 12 tahun lamanya mengalami sakit atau menderita pendarahan, yang sudah kesana kemari berobat dengan tabib ini, tabib itu, sampai dikatakan tadi semua harta, semua uang, semua yang ada padanya sudah habis. Toh dia tidak sembuh-sembuh, malah kondisinya makin memburuk. Tetapi justru dalam kondisi di mana kemampuan manusia tidak lagi mengatasi pergumulannya ini, sakit derita yang dia alami, dia memberanikan diri datang kepada Yesus. Sebuah keberanian atas dasar keyakinannya ini, asalkan kujamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Luar biasa. Dia sudah dengar tentang Yesus, sudah dengar tentang kuasa yang dibuat oleh Yesus, dan apa yang dia dengarnya itu mendorongnya untuk
datang bertemu dengan Yesus dalam kerumunan orang yang begitu banyak. Dia tahu mungkin kalau dia menjabat tangan tidak mungkin terjadi. Tapi dengan dasar iman tadi, asal ku jamah saja jubahnya, aku selamat. Bapak Ibu lihat betapa iman kita, iman yang lahir juga dari pendengaran dan pewartaan itu harusnya menggugah orang untuk datang kepada Yesus, datang kepada Dia yang punya kuasa supaya boleh mengalami keselamatan. Bacaan hari ini saya rasa memang pas sekali dengan kondisi kita saat ini, saat banyak orang terpapar COVID-19, saat di mana-mana orang menderita sakit penyakit, dan saat seolah-olah kemampuan manusiawi tidak mampu lagi untuk menjawab persoalan ini. Kuncinya adalah iman. Kuncinya adalah datang kepada Yesus. Datang kepada Dia yang punya kuasa itu. Jadi kita belajar di sini, iman kita kepada Tuhan itu bukan sebuah iman yang pasif, asal dengar dan asal percaya saja, tetapi sebuah iman, sesuatu yang menggugah kita, iman yang menggugah kita untuk datang dekat, menyentuh, menyapa, menjamah, membangun relasi yang intim dengan Dia. Dan dalam bangunan relasi yang intim dengan Dia itu, ketika kita katakan apa yang kita butuhkan darinya, Dia akan menjawab. Saya sungguh terpesona juga. Jadi kita datang kepadanya mencari kehendaknya untuk kita. Kita memang sudah mengalami pergumulan, tetapi yang kita cari iman itu sebenarnya adalah sebuah tanggapan terhadap rahmat yang Dia curahkan selalu kepada kita. Dan bahasa yang saya suka dari seorang tokoh itu adalah jika Tuhan berkenan. Luar biasa. Ini seorang tokoh yang Bapak Ibu juga mungkin kenal. Jika Tuhan berkenan, itu sebuah ungkapan iman. Kita berusaha, kita serahkan kembali kepada Dia. Jika Dia berkenan, itu terjadi. Wanita ini datang dan dia menjamah. Tuhan tahu ini ada jamahan, Dia punya kuasa, dan terjadilah proses penyembuhan itu. Yairus, kepala rumah ibadat itu, datang dan memohon, dan Tuhan berkenan. Dia bilang, tidak usah takut, tidak usah khawatir, percaya anakmu itu tidak akan mati, dia tidur. Dan dengan sepatah kata saja, talitakum, anak itu pun bangkit. Iman mengandaikan ada kerja, ada usaha. Tapi iman juga mengandaikan ada keberanian untuk tampil. Ada ketulusan. Perempuan yang pendarahan 12 tahun itu mengajarkan untuk saya, selain dia berani, dia juga tulus. Ketika dia mengalami proses penyembuhan itu dan Tuhan bertanya, siapa yang menjamah saya karena ada energi yang keluar dari saya. Dilaporkan oleh Markus, perempuan ini sebenarnya takut dan gemetar. Ya, kita belajar dari kitab suci atau dari teologi, kehadiran Tuhan yang bekerja di dalam diri kita itu selalu ada tremendum, tetapi juga ada fascinosum. Ada yang menggetarkan, dahsyat soalnya kekuatannya, tetapi juga ada yang mempesona. Penyembuhan yang terjadi di dalam diri perempuan yang pendarahan 12 tahun itu menggetarkan, membuatnya sampai gemetar, takut. Tetapi dia berani dan tulus datang bilang, cerita dengan tulus, saya. Berani datang dan bilang, saya. Maka iman juga mengandaikan
hidup yang berani dan tulus. Beriman sebagai pengikut Tuhan mengandaikan kalau ya bilanglah ya, kalau tidak bilanglah tidak. Jangan seperti surat Paulus kepada orang-orang di Ikonium tentang iman yang suam-suam kuku. Panas tidak jelas, dingin tidak jelas. Kalau ya bilanglah ya, kalau tidak bilanglah tidak. Tetapi juga Bapak Ibu Saudara dan Saudari, hari ini orang banyak yang menyaksikan apa yang terjadi ketika Yesus mengatakan talitakum, hai anak bangkitlah atau bangunlah. Mereka semua takjub. Ada kandungan iman di sana. Iman di sana mengajarkan juga sebagai pengikut Yesus untuk kita tidak, ya takjub itu lawannya adalah benci. Takjub itu atau kagum itu lawannya iri hati, nyinyir, sirik, seperti itu. Maka hari ini ketika kita diajarkan juga untuk takjub, kita diajarkan untuk juga mengakui dan menghargai keindahan, kelebihan Tuhan. Kita juga diajarkan untuk takjub, kagum, menghargai, mengakui kelebihan, keunggulan, kekhususan yang ada pada diri orang lain. Tetapi kita juga takjub, kagum untuk melihat, merawat, memelihara ciptaan-ciptaan alam. Kalau begitu, kita membangun sikap iman yang lain dalam diri kita adalah kagum, terpesona, takjub terhadap ciptaannya. Di sisi lain sebenarnya di sana kita juga mengakui kekurangan atau apa yang ada pada kita. Bapak Ibu, Saudara dan Saudariku yang terkasih, mari kita berdoa di dalam perayaan Ekaristi ini supaya tanggapan kita terhadap rahmat Allah itu tidak hanya dengan kata-kata, tidak hanya dengan mendengar, tetapi juga dengan perbuatan-perbuatan konkret. Seperti dikatakan dalam bacaan kedua tadi, surat Paulus kepada jemaat di Korintus. Hendaklah kelebihanmu mencukupkan juga kekurangan saudara-saudara yang lain. Tuhan memberkati kita. Amin. Mari kita bangkit berdiri, kita akui iman kepercayaan kita dalam syahadat para rasul. Aku percaya akan Allah, mari kita bersatu di dalam doa-doa umat. Tuhan Yesus Kristus mengajak kita untuk percaya dan takut kepada Allah agar kita memperoleh kehidupan yang sejati. Maka marilah kita panjatkan dengan mantap dan penuh iman doa-doa kita kepada Allah Bapa kita. Bagi seluruh gereja, Allah Bapa Maha Baik, pimpinlah gerejamu untuk berani terlibat dalam pembangunan masyarakat dan mau ambil bagian dalam kegembiraan serta harapan semua orang. Kami mohon ya Tuhan, kabulkan doa.
bagi daerah-daerah miskin. Ya Bapa, dampingilah para pemimpin daerah-daerah miskin agar berhasil mengejar keterbelakangan mereka di bidang ekonomi dan teknik sehingga dapat memajukan kesejahteraan daerahnya. Kami mohon ya Tuhan. Bagi pemecahan masalah penderitaan. Ya Bapa, terangilah para pelayan masyarakat agar mampu menemukan jalan yang tepat untuk mengatasi segala macam penderitaan yang dialami oleh masyarakat. Kami mohon ya Tuhan. Bagi saudara-saudara kita yang sedang sakit. Ya Bapa, semoga perhatian dan upaya kami terhadap mereka yang sedang sakit membuat mereka melihat penyelenggaraan ilahi yang penuh cinta kasih. Kami mohon ya Tuhan. Kita hening sejenak, kita ungkapkan juga wujud-wujud pribadi kita masing-masing kepada Tuhan di dalam hati. Secara khusus dalam perayaan Ekaristi ini kita berdoa bersama Terry Lonan, mengucap syukur atas terkabulnya permohonan dalam doa novena Tiga Salam Maria dan doa novena Hati Kudus Yesus. Penyelenggara Misa KBK Paroki Bunda Teresa dari Kalkuta GPI mengucap syukur atas HUT Ketua Kaum Bapa KBK Paroki dan mohon doa untuk seluruh kaum Bapa untuk segala usaha, karya, dan pelayanan terlebih semakin bersatu dan bekerja sama dalam pelayanan. Juga mohon keselamatan jiwa dari Bapak Christophorus Theodorus Untu dan Bapak Albert Rampengan. Dari keluarga Lumenta Musaling mohon keselamatan jiwa dari suami Papa Opa tercinta Bapak Polce Petrus Paulus Lumenta yang meninggal tanggal 19 Juni 2021 yang lalu. Kami mohon ya Tuhan. Allah Bapa kami Yesus Kristus Putramu telah menjadi miskin agar berkat kemiskinannya kami menjadi kaya. Perkenankanlah kami selalu mengalami kasih setiamu dan kabulkanlah doa-doa kami demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Kita lanjutkan dengan bagian persiapan persembahan.
Berdoalah saudara-saudariku supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Ya Bapa, kami datang kepadamu dengan mempersembahkan roti dan anggur ini sebagai kenangan akan wafat dan kebangkitan Yesus. Kami mohon terimalah persembahan kami ini agar mendatangkan keselamatan bagi kami demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Tuhan bersamamu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan, bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu Tuhan Bapa yang kudus, Allah yang Maha Kuasa dan kekal. Sungguh tak terhingga kemuliaan-Mu, Engkau menopang makhluk yang fana dengan kealahan-Mu, dengan mengubah kodrat yang menyebabkan kami jatuh menjadi sarana keselamatan kami. Engkau menyembuhkan kami yang fana ini dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Dengan pengantaran Kristus itu, bala malaikat yang bersukacita di hadapan-Mu dalam keabadian menyembah keagungan-Mu. Kami mohon perkenankanlah kami memadukan suara dengan mereka dalam sukacita sambil bernyanyi. Kita lanjutkan dengan doa syukur agung yang ketiga. Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, segala makhluk ciptaan-Mu patut memuji Engkau, sebab dengan pengantaran Putra-Mu Tuhan kami Yesus Kristus dan dengan daya kekuatan Roh Kudus Engkau menghidupkan dan menguduskan segala sesuatu, dan Engkau tak henti-hentinya menghimpun umat bagi-Mu
sehingga dari terbitnya matahari sampai terbenamnya kurban yang murni dipersembahkan bagi nama-Mu. Maka kami mohon dengan rendah hati kepadamu Tuhan, supaya Engkau berkenan menguduskan dengan roh-Mu persembahan ini yang kami bawa kepadamu, agar menjadi tubuh dan darah Putra-Mu Tuhan kami Yesus Kristus, yang menghendaki kami merayakan misteri ini. Sebab pada malam Dia dikhianati, Dia mengambil roti dan sambil mengucap syukur kepadamu, Dia mengucap berkat, memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua. Inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan Dia mengambil piala dan sambil mengucap syukur kepadamu, Dia memberkati dan memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku." Marilah menyatakan misteri iman kita. Maka Tuhan sambil mengenangkan sengsara Putra-Mu yang menyelamatkan, kebangkitannya yang mengagumkan dan kenaikannya ke surga, sambil mengharapkan kedatangannya kembali, kami mempersembahkan kepadamu kurban yang hidup dan kudus ini, seraya mengucap syukur. Kami mohon pandanglah persembahan gereja-Mu dan indahkanlah kurban yang telah mendamaikan kami dengan Dikau. Perkenankanlah agar kami dipulihkan dengan tubuh dan darah Putra-Mu, dipenuhi dengan Roh Kudus-Nya, dijadikan satu tubuh dan satu roh dalam Kristus. Semoga kami disempurnakan oleh-Nya menjadi persembahan abadi bagi-Mu, agar kami pantas mewarisi kebahagiaan surgawi bersama para pilihan-Mu, terutama bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul-Mu yang kudus dan para martir-Mu yang jaya, dan semua orang kudus yang melalui doa-doa mereka di hadapan-Mu senantiasa menolong kami. Kami mohon Tuhan, semoga korban yang mendamaikan ini menghasilkan damai dan keselamatan seluruh dunia. Semoga Engkau berkenan memperkuat gereja-Mu yang sedang bersiara di bumi ini dalam iman dan cinta kasih bersama hamba-Mu Paus kami Fransiskus, uskup kami Benediktus bersama semua uskup dan semua rohaniwan serta seluruh umat kesayangan-Mu. Dengarkanlah dengan rela doa-doa umat-Mu yang Engkau perkenankan berhimpun di sini. Bapa yang Maha Rahim, persatukanlah bagi-Mu semua anak-Mu dimanapun mereka berada dengan belas kasih-Mu. Terimalah dengan rela ke dalam kerajaan-Mu saudara-saudari kami yang telah meninggal, dan semua orang yang berkenan pada-Mu yang telah beralih dari dunia ini. Kami berharap di sanalah mereka menikmati kepenuhan kemuliaan-Mu dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Melalui Dialah Engkau melimpahkan segala kebaikan kepada dunia. Dengan pengantaran Kristus bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan
sepanjang segala masa. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Bebaskanlah kami dari segala yang jahat dan berilah kami damai-Mu. Kasihanilah dan bantulah kami, supaya selalu bersih dari noda dosa dan terhindar dari segala gangguan, sehingga kami dapat hidup dengan tentram, sambil mengharapkan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Kristus, Engkau bersabda kepada para rasul, damai-Ku tinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu. Jangan memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gerejamu, dan restuilah kami supaya hidup bersatu dengan rukun sesuai dengan kehendak-Mu. Sebab Engkaulah pengantara kami kini dan sepanjang masa. Damai Tuhan kita Yesus Kristus selalu bersamamu.
Saudara dan saudaraku yang terkasih, lihatlah inilah anak domba Allah yang menghapus dosa-dosa dunia. Berbahagialah kita yang diundang ke perjamuannya. Tubuh dan darah Kristus.
Marilah berdoa. Ya Allah, kami bersyukur karena telah Kau perkenankan untuk mengambil bagian dalam perjamuan kudus Putra-Mu. Semoga kami semakin kuat dalam iman, teguh dalam pengharapan, dan berkembang dalam cinta kasih, sehingga pada saat akhirnya nanti kami kedapatan layak untuk menerima anugerah kebahagiaan kekal dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih, kita mengikuti beberapa penyampaian dari paroki. Pada hari ini, hari Minggu tanggal 27 Juni 2021, hari Minggu biasa ke-13. Pertama, diucapkan terima kasih kepada Bapak Pastor yang sudah menyelenggarakan perayaan Ekaristi bersama umat pada hari ini, Bapak Pastor Ignatius Wilayarubun MSC, juga kepada para petugas liturgi yang telah bertugas, adik-adik PPA, penyelenggara misa pagi, kaum Bapak Katolik Paroki Bunda Teresa Kalkuta, dan dekorasi wilayah rohani Santa Maria Ratu Pencinta Damai. Penyampaian atau pengumuman bisa lihat di warta paroki sudah ada, tapi ada beberapa penegasan. Yang pertama, naik poin 4, yaitu pada panitia pembangunan Menara Lonceng Gereja ada pertemuan pada hari Senin tanggal 28 Juni jam 7 malam di pastoran bersama pastor paroki. Kemudian ada buku ruah, jadi buku ruah itu berisi bacaan dan renungan singkat harian sesuai kalender liturgi Gereja Katolik. Itu bisa didapat di pastoran atau di sekretariat, bisa diambil. Untuk wilayah rohani mendapat jatah 2, ketua dan seksi liturgi. Sedangkan umat kalau mau memiliki secara pribadi bisa dengan uang penggantian 50.000. Dan untuk umat yang ingin menyumbang dalam pembangunan menara, itu ada nomor rekening paroki Bank BNI 1230-123068 atas nama Keuskupan Manado, Paroki Santa Teresa Kalkuta. Dan kemudian itu tentang dana operasional paroki yang sudah mulai jalan sesuai kesepakatan, dan rapat Dewan Pastoral Paroki sudah jalan mulai bulan Juni. Jadi kepada wilayah rohani, ini sudah akhir bulan sudah bisa mengumpulkan, serahkan ke bendahara atau bisa melalui sekretariatan paroki. Dan kemudian mengenai formulir, jadi formulir untuk penerimaan sakramen perkawinan, sakramen baptis, atau ada untuk penerimaan ke dalam Gereja Katolik, itu bisa langsung diambil di sekretariat paroki mulai jam 8 pagi sesuai hari kerja, Senin sampai Sabtu sudah dibuka. Nah, untuk laporan penerimaan sakramen pengurapan orang sakit bagi ketua wilayah rohani, ada umat dalam bulan ada penerimaan sakramen orang sakit ataupun orang umat yang meninggal, tolong mengisi formnya supaya ada laporan data statistik di paroki. Yang terakhir, dari keluarga Lumenta Musaling mengundang wilayah rohani Santa Ursula dalam upacara penanaman salib di makam almarhum Bapak Polce Petrus Paulus Lumenta di Kompleks Pekuburan Pemkot Manado sesudah perayaan Ekaristi. Demikian penyampaian, diucapkan banyak terima kasih. Selamat siang. Saya mengucapkan selamat berhari Minggu untuk semua, dan terima kasih untuk para petugas liturgi saat ini,
putra-putri altar, lektor, juga pemazmur, dan juga kor dari kaum bapa yang begitu bagus. Kita berikan tepuk tangan untuk kor kaum bapa. Maksudnya supaya besok-besok lebih bagus lagi. Tapi ini saja sudah bagus penampilan yang luar biasa dari kaum bapa. Di banyak tempat itu gereja memang menjadi gereja kaum ibu. Tapi di sini bagus kaum bapa tampil untuk memberikan warna bahwa gereja tidak hanya perempuan, tapi gereja itu juga kaum pria. Terima kasih untuk semua saja yang hadir dalam perayaan Ekaristi hari Minggu Biasa ke-13 hari ini. Dan mari kita mohon berkat Tuhan agar kita sekalian dikuatkan, dimampukan untuk beriman secara baik dan benar, berani, tulus, rendah hati, tetapi juga tahu membagikan apa yang kita punya kepada orang-orang yang membutuhkan. Tuhan bersamamu, dan semoga saudara-saudari sekalian dalam hidup, pekerjaan, dan usaha-usahamu dilindungi dan dibimbing oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Pergilah, misa sudah selesai. Dipermuliakanlah Yesus Kristus dalam sakramen Maha Kudus pada selama-lamanya. Amin.